Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian. Moga-moga dengan puasa tersebut kalian menjadi insan yang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita memasuki puasa hari yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan, memberi kita peluang sehingga kita dapat merebut kelebihan-kelebihan atau fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan ini. Dengan demikian insyaallah kita akan digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan sentuhan. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita merebut rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sifat rahmat, sifat kasih sayang tersebut tertanam dalam sanubari kita, dan juga pada masa yang sama sifat kasih sayang itu dapat kita tebarkan kepada seluruh umat manusia. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, irham man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah, cintailah orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini, kelak Allah akan mengasihi dan menyayangi kamu. Nah, oleh karena itu sifat kasih sayang adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini adalah sifat kasih sayang itu lebih lagi kita tonjolkan. Sebab dalam kita menjalani ibadah Ramadan, para hadirin sekalian, ianya dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia yang berpuasa. Artinya, yang lapar, merasakan dahaga dikenakan puasa ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang miskin, tapi orang-orang kaya juga merasakan lapar, merasakan haus. Ya. Jadi oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan pemerataan dalam rangka meraih atau merasakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan adanya kita berlapar, dengan adanya kita berhaus, di samping kita berpuasa, juga ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik di dalamnya. Di antaranya apa? Timbulnya rasa ihsan di antara sesama kita. Umpamanya tadi, kalau kita selama hari ini tidak pernah merasa lapar, tidak pernah merasa haus, dikarenakan kita memiliki makanan, kita memiliki minuman. Nah, sekarang kita merasakan lapar, kita merasakan haus. Dengan demikian, apa yang terdetak, apa yang terdetik di hati kita? Yang terdetik di hati kita ialah perasaan. Perasaan apa? Perasaan susah. Oh, begini rasanya susah kalau lapar ya. Oh, begini rasanya susah kalau haus ya. Oh, inilah rupanya yang dirasakan oleh saudara-saudaraku yang miskin, yang tidak punya makanan, yang tidak punya minuman. Maka dengan demikian, adanya kita berpuasa ini, dia dapat menumbuhkan rasa ihsan yang tadi disebut dengan rahmat atau disebut dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah bulan yang mendatangkan kekuatan. Apatah lagi para hadirin sekalian, sekarang ini kita berada dalam suasana ujian Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya COVID-19 ini. Tetapi pada masa yang sama juga para hadirin sekalian, kita telah dikelilingi oleh obat. Oleh karena itu kita sebut bulan Ramadan adalah bulan yang mendatangkan kekuatan. Artinya bulan Ramadan sama artinya bulan yang mendatangkan obat. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu, sesungguhnya dengan puasa itu kalian sehat. Jadi para hadirin sekalian, insyaallah dengan adanya kita dalam suasana COVID-19 ini, penyakit,
tapi di sekeliling kita ada obat. Yani berpuasa itu sendiri adalah obat. Maka mari kita gunakan obat ini dengan sebaik-baik mungkin. Tetapi walau bagaimanapun yang namanya obat, pasti ada peraturan. Seperti kita makan obat juga. Demikian juga kita berpuasa nih. Walaupun puasa ini diistilahkan obat, sumu tasihu, tapi puasa yang seperti apa? Sebab ada puasa yang tidak mendatangkan apa-apa. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya, "Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yakni barang siapa yang benar-benar berpuasa itu karena iman. Iman, bukan puasa karena kebiasaan. Ramadan puasa, puasa Ramadan. Oh, ini bukan puasa yang demikian. Puasa yang dimaksudkan Nabi adalah puasa dengan panggilan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut juga puasa iman itu artinya mereka yang mengetahui kehebatan-kehebatan fadilah-fadilah Ramadan, baik itu di segi pahalanya, baik itu di segi rahmatnya. Ini yang dimaksudkan dengan puasa iman. Yani mereka yang berpuasa itu tahu, mengerti hal-hal kelebihan-kelebihan dengan puasa itu sendiri. Dengan demikian Allah kata Nabi akan mengampuni dosa. Dan tidak hanya mengampuni dosa, insyaallah akan menghapuskan penyakit-penyakit yang ada. Apakah itu penyakit zahir, apakah itu penyakit batin. Nabi SAW menyebutkan sumu tasihu. Dengan puasa itu kamu akan sehat insyaallah. Nah, tetapi ada juga pada masa yang sama Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, apa kata Nabi? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'a wal 'atash. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa, tetapi puasa yang didapatinya tidak mendatangkan apa-apa faedah. Yang didapatinya kata Nabi hanya lapar dan haus. Ini puasa yang bukan disebut puasa seperti obat. Ini juga puasa penyakit namanya. Selanjutnya hadirin sekalian, dalam kita berpuasa di bulan Ramadan tahun 2020 ini, kita berdepan dengan ujian. Oleh karena itu, saya tidak menyebutkan puasa ini merupakan puasa yang adanya ujian Allah Ta'ala ini merupakan satu kelemahan atau kekurangan bagi kita, melainkan ianya adalah satu keistimewaan. Para hadirin sekalian, mari kita tinjau di mana letak keistimewaan itu. Pertama sekali kita pahamkan bahwa di balik ujian Allah, pastikan di sana ada beribu kebajikan. Saya ulangi, di balik ujian Allah, di sana ada beribu kebajikan. Kalau kita telusuri ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ma'al usri yusra. Apa kata Allah? Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kalau kita mengkaji tafsir, di situ ada ma'rifah, ada nakirah. Di sana Allah sebut inna ma'al usri yusra. Di situ ada di sana disebut alim lam ma'rifah. Kemudian yusra itu nakirah. Maknanya apa? Kata ulama tafsir, kalau ujian Allah itu hanya bentuknya contohnya satu, tapi ada 1000 kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, sesudah ma'rifah ada nakirah. Inna ma'al usri yusra. Itu menurut ulama tafsir. Kita lihat di mana tersimpan 1000 kebajikan. Sekarang kita tidak bisa salat di masjid, tetapi dengan tidak bolehnya salat tarawih di masjid, itu banyak sekali manfaat yang kita raih dengan salat di rumah. Apa manfaatnya? Kalau selama hari ini sebagai seorang ayah, kalau sebagai seorang suami tidak pernah mengimamkan ahli keluarga anak istri, tapi dengan adanya COVID-19 yang kita terbatas untuk pergi masjid, kita digalakkan salat di rumah. Maka ketika itu suami bertindak sebagai imam, atau ayah bertindak sebagai imam di rumah. Di sana anak istri merasakan kesyahduan nada suara yang diutarakan oleh sang ayah. Kalau selama hari ini istri tidak pernah salat di belakang suami, anak tidak pernah salat di belakang ayahnya, tetapi kali ini anak-anak dan istri salat di belakang suami dan anak-anak di belakang ayahnya. Ketika itulah anak mengetahui sang ayah ini sampai di mana pengetahuan agamanya, khususnya mengenai salat. Ya, kalau saya katakan tadi mungkin ada yang merasakan kesahduannya, tapi barangkali tidak juga heran ada juga yang merasa kebenciannya. Apa dia? Sang ayah
tak betul bacaannya atau tak bisa langsung menjadi imam, ya. Di situ anak kata, oh sampai di sini kualiti ayahku, oh sampai di sini kualiti suamiku. Nah, jadi selama hari ini kadang-kadang kita suka sekali komplain imam. Alah imam tak sedap lah, alah imam inilah. Nah, sekarang giliran Anda jadi imam, apa macam? Jadi mudah-mudahan di sini Anda dapat memetik kelebihan-kelebihan fadilah-fadilahnya. Jadi jangan selama hari suka komplain imam, sekarang giliran kita jadi imam. Kalau tadi kita katakan imam tuh suara tak sedap tapi ada suara juga. Anda barangkali langsung tak bersuara. Nah, itu di segi positif dan negatif. Jadi menjadi imam di rumah itu seperti apa? Kemudian tentang kita banyak sekarang di rumah dengan adanya lockdown ini, kita banyak di rumah, artinya apa? Di setiap rumah umat Islam kita dengar lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau selama hari ini barangkali kita tidak aktif baca Quran disebabkan kesibukan kita dan sebagainya, tapi kali ini kita digalakkan di rumah, kita tidak dibenarkan keluar di mana-mana tanpa keperluan asas. Dengan demikian kita gunakan masa tersebut untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya rumah kita dihiasi dengan dengungan-dengungan, lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Nah, kemudian dengan adanya COVID-19 ini, kita lebih banyak masa apa? Masa untuk kita beribadah di rumah. Apakah kita berzikir, apakah kita beristighfar, apakah kita bertadarus Al-Quran dan sebagainya. Jadi peluang-peluang ini, saya katakan tadi, inilah dia. Di balik ujian Allah ini ada beribu kebajikan di dalamnya. Nah, gunakan kebajikan-kebajikan ini untuk kita meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan doa. Ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an juga surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ya. Di mana di sana disebut wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Para hadirin sekalian, ayat ini, ayat 186 ini adalah satu paket dengan ayat 183 yang tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terusnya kemudian bergabung dengan ayat 186 wa idza sa'alaka ibadi, ya Muhammad kata Allah, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu anni, tentang aku, maka kata Allah ya Muhammad, engkau jawab fa inni qarib, sesungguhnya aku amat dekat sekali dengan mereka. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan ini khususnya Allah adalah amat dan sangat dekat sekali dengan kita, hamba-hambanya. Oleh karena itu saya katakan tadi, ayat puasa dengan ayat yang ini satu paket. Maknanya orang yang berpuasa adalah amat dekat sekali dengan Allah, dan Allah sangat dekat sekali dengan mereka. Sehingga dalam hadis kursi disebutkan oleh Allah, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya kata Allah, setiap amal anak manusia itu, mana setiap amal kita, kata Allah itu untuknya, illa shaum, terkecuali puasanya. Adapun puasa hamba-hambaku itu kata Allah, li, itu untukku. Subhanallah. Wa ana ajzi bi, dan akulah kata Allah yang akan membalasnya. Artinya ganjaran pahala kita berpuasa ini tidak diketahui oleh siapapun, hatta malaikat tidak tahu berapa jumlah ganjaran pahala puasa kita di sisi Allah, sebab ini langsung dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi apa? Kedekatan Allah dengan hamba-hambanya yang berpuasa ini tidak tahu siapa, hanya Allah yang tahu. Begitu dekatnya sekali kita dengan Allah, dan begitu dekatnya Allah dengan kita. Maka kedekatan inilah peluang dan ruang untuk kita meminta kepada Allah. Mumpung kita dekat dengan orang yang tertentu, orang yang ada kuasa kita dekat, nah di situ peluang untuk kita meminta. Nah inilah peluang untuk kita meminta kepada Allah.
Kata Allah tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya Muhammad, beritahu kepada mereka bahwa aku, kata Allah, akan memenuhi permintaan mereka yang berdoa. Oleh karena itu, doa juga merupakan satu usaha atau satu karya yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini khususnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu wal yu'minu bi. Tetapi kata Allah, adalah mereka mengikuti perintahku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. Alhamdulillah, kita ikut perintah Allah. Kita puasa ini kita ikut perintah Allah. Kita puasa ini kena iman kepada Allah, imanan wa ihtisaban. Nah, jadi artinya perhatian sekalian, syarat-syarat bagi kita untuk mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu, banyakkanlah berdoa. Mudah-mudahan doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perhatian sekalian, salah satu di antara manajemen ibadah kita bulan Ramadan nih, di samping kita berpuasa, di samping kita bertarawih, di samping kita baca Quran, manajemen lagi yang selanjutnya apa? Doa. Oleh karena itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara pertanyaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah berkhusus dengan Ramadan adalah berkenaan dengan doa. yakni, ya Rasulullah, apakah yang aku baca jika aku mendapat Lailatul Qadar? Qala, Nabi kata, quli, bacalah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini artinya apa? Di sini artinya kita juga harus memilih doa-doa yang baik-baik, ya, yang khusus-khusus. Bil khusus saya pesankan kepada diri saya dan kita semua, bil khusus mari kita berdoa sebanyak mungkin dan sebaik mungkin dengan memohon kepada Allah agar COVID-19 ini dapat diangkat di permukaan bumi ini. Tidak ada satu lagi yang boleh, tidak ada apa lagi yang boleh kita lakukan. Berobat ke apakah namanya? Coba kita perhatikan tuan. Kebijakan kepandaian manusia tidak boleh mengatasi COVID-19. Berapa banyak dokter-dokter kebingungan. Ini bukti bahwa dia tidak boleh diatasi dengan kepintaran semata-mata. Obat sampai sekarang menggelabah untuk mencari obat, belum ditemu lagi. Senjata, berapa hebatnya senjata yang dimiliki oleh negara-negara yang superpower. Tapi bagaimana mereka menggunakan senjata untuk menghalau atau mengusir COVID-19? Kekuatan senjata lumpuh, kekuatan ekonomi lumpuh, kekuatan otak lumpuh. Oleh karena itu, ada yang lebih maha berkuasa, itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi kita orang beriman. Nah, para hadirin, saudara-saudaraku yang beriman, mari sama-sama kita mengadakan tangan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah sebagaimana Allah berjanji tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, memintalah kamu, memohonlah kamu, niscaya akan kupenuhi permintaan dan permohonmu itu. Nah, inilah peluang di bulan yang baik, ya, di bulan yang baik, di hari yang baik, di saat yang baik. Bulan Ramadan tentuan semuanya baik. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Di awal Ramadan ini rahmat Allah. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Allah mengasihi, Allah menyayangi umatnya di bulan Ramadan ini lebih daripada masa dan waktu yang lain. Kemudian maghfiratun, bulan keampunan. Juga kita tidak menafikan adanya ujian Allah Subhanahu wa taala ini disebabkan dosa-dosa kita manusia ini. Oleh karena itu, bulan ampunan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini tentuan pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bulan Ramadan sekali lagi adalah bulan yang istimewa. Bulan Ramadan bulan yang penuh barakah. Bulan Ramadan bulan penuh maghfirah. Bulan Ramadan bulan penuh yang rahmat. Oleh karena itu, peluang ini mari kita rebut. Jangan sekali-kali, jangan kita jadikan
konon-kononnya COVID-19 ini sebagai penghambat pencegah. No, jadikan dia sebagai pemangkin, dan jadikanlah Ramadan kita tahun 2022 ini Ramadan yang istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada ini, dan dengan syarat adalah kita bersabar dan kita bersyukur dan kita ikhlas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini, dan insyaallah pada kesempatan lain kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.